Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian yang ke-6 dari kitab Islahul Mal karya Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa menambah kualitas amalan kita, dan kemudian apa yang hendak kita pelajari diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagikan di antara kalian rizki-rizki kalian. Wa inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai dan siapa saja yang Allah tidak cintai. Wala yu'tid dina illa man yuhib. Akan tapi Allah tidak memberikan agama kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Faman a'tahu Allahu azza wa jal ad-din faqad ahabbahu. Maka barang siapa yang Allah berikan agama baginya, maka itu tanda bahwasannya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yuslima qalbuhu wa lisanuhu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba itu menjadi muslim kecuali kalau hati dan lisannya sudah berislam. Wala yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Dan tidaklah seorang hamba itu menjadi mukmin kecuali tetangganya aman dari gangguannya. Qulna ya Nabi Allah wa ma bawa'iqah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud bawa'iqah? Apa yang dimaksud mengganggu? Qala zulmuhu wa ghasyamuhu. Mengganggu itu dengan menzaliminya dan berbuat keburukan kepadanya. Wala yaksibu abdun malan min haram fayunfiqu minhu fayubarak lahu fih wala yatasaddaqu minhu bisyai'in fayuqbal min wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zaduhu ilan nar. Dan tidaklah seorang hamba menghasilkan sebuah harta dari harta yang haram, kemudian dia infakkan, maka tidaklah berkah baginya. Dan apabila dia sedekahkan, maka tidaklah diterima sedekahnya. Dan apabila harta itu tersisa sepeninggalnya, maka harta yang tersisa itu menjadi bekalnya ke neraka. Inna Allah azza wa jal la yamhus sayyi'a bil hasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghilangkan as-sayyi, ya, sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Innal khabitha la yamhu al-khabith walakin yumha bit tayyib. Sesungguhnya yang buruk itu tidak menghapuskan yang buruk, akan tetapi sesuatu yang buruk itu dihapuskan dengan sesuatu yang baik, yang tayyib. Ini sebuah hadis yang sangat panjang yang berisi beberapa nasihat dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan derajat hadis ini adalah sahih. Nasihat yang pertama adalah nasihat tentang iman, yaitu bahwasanya Allah telah membagikan rezeki kita kepada masing-masing kita.
dengan bagian yang maha adil. Ya, ingat Allah itu maha adil, maka pembagiannya maha adil. Tidak akan meleset apa yang telah Allah bagikan. Sesuatu yang telah ditentukan bagi seseorang tidak akan berpindah ke orang yang lain. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang telah dicatat yang akan kamu dapatkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan meleset darimu. Wa ma yukhti'aka aw wa ma yukhti'uka lam yakun liyusibaka. Dan apa saja yang bukan bagianmu maka tidak akan kamu miliki. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan pena-pena pencatat takdir itu telah diangkat, dan kitab-kitab penulis takdir itu sudah kering tintanya. Maka ini adalah penanaman iman dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keyakinannya terhadap takdir Allah, yaitu takdir yang berupa rizki, yaitu rizki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna Allah azza wa jal yu'tid dunya. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya bagian yang telah ditentukan ini memang sejatinya berbeda, dan itu kita melihatnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, rakyat jelata, ada yang penguasa, ada orang biasa. Itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwasanya pembagian ini adalah pembagian dunia, dan Allah memberikan dunia kepada siapa saja. Tidak ada kaitannya dengan cinta Allah atau kebencian Allah, tidak ada. Bahkan Allah memberikan kepada siapa saja, yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Kekuasaan Allah berikan kepada Fir'aun, yang merupakan hamba yang paling kufur, yang mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan. Harta yang banyak Allah berikan kepada Qarun, ya, seorang hamba yang tidak bersyukur kepada Rabb-nya. Jadi harta ini adalah bagian dari dunia, maka Allah berikan kepada siapa saja, dan dia bukanlah bukti bahwasanya seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang merupakan bukti adalah kalau orang itu diberikan bagian dari dunia. Dan Allah tidak memberikan dunia kecuali bagi orang yang Allah cintai. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Allah akan mudahkan jalan untuk memahami agama. Allah mudahkan baginya jalan untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah kebaikan yang betul-betul baik, kebaikan yang hakiki. Yang mana kalau kita ingin baik, yaitu jalannya. Karena tidak akan orang yang tidak dicintai oleh Allah SWT tidak akan mendapatkan bagian ini. Karena bagian ini adalah bagian yang khusus. Ya. Jadi seorang mukmin yang ingin dicintai oleh Allah SWT, maka hendaklah dia fokus terhadap agamanya ketimbang fokusnya terhadap dunia. Karena dunia semua pasti dapat, tapi akhirat, agama tidak mendapatkannya kecuali orang-orang yang jelas dicintai oleh Allah SWT. Dan kemudian wasiat yang lain, Rasulullah berwasiat bahwasanya seorang hamba tidak akan menjadi muslim yang sempurna, muslim yang baik, kecuali dia telah berislam dengan lisan dan hatinya, ya. Jadi tidak hanya lisannya saja berislam, mengucapkan syahadat. Jadi maksud Islam lisannya adalah mengucapkan syahadat. Tidak hanya lisannya saja, sebagaimana orang munafik. Orang munafik berislam, tapi hatinya kufur. Dan juga tidak hanya hatinya saja, tapi dia tidak mau berikrar dengan lisannya. Ya, jadi hati mengikrari, mengimani bahwasanya Allah SWT adalah Rabb, Allah SWT adalah ma'bud. Ya. Ini harus tertanam dalam hati keimanan terhadap Allah, ya. Ketuhanan Allah, keesaan Allah, ya. Tunduk patuh kepada Allah, memohon kepada Allah, beriman, dan juga diikrarkan melalui lisan kita, ya. Dan ikrar itu tidak hanya ikrar syahadat la ilaha illallah, ya, karena itu dulu juga diucapkan oleh orang-orang ahlul kitab. Jadi perbedaan muslim dengan orang selain muslim, yang pertama perbedaan muslim dengan orang kafir Quraisy, ya. Semuanya sama-sama mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb, adalah Tuhan.
Tapi bedanya orang Quraisy itu menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan berhala. Maka seorang muslim harus bertauhid, ya. Harus betul-betul mengesahkan Allah dalam ibadahnya, dalam meminta, harus mengesahkan Allah. Kemudian perbedaan antara muslim dengan ahlul kitab, ya. Ahlul kitab ada yang bertauhid, tapi ada di antara mereka yang tidak mau beriman kepada Rasulullah. Makanya syahadat itu harus 2 kalimat. Ikrar kepada la ilaha illallah dan ikrar bahwasanya Muhammad Rasulullah. Ya, pengakuan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Dan ini harus ada pada diri seorang muslim, tidak hanya pada hatinya saja atau lisannya saja, tapi pada hati dan lisannya. Dan keimanan terhadap la ilaha illallah ini berarti kita harus bertawakal kepada Allah. Kita harus berserah diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Keimanan kepada Muhammad Rasulullah berarti kita harus menyesuaikan amalan kita dengan ajaran Rasulullah. Ini satu paket, tidak bisa terpisahkan, tidak bisa. Nah, kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita tentang iman, yang mana seorang mukmin tidak akan sampai kepada derajat keimanan yang sempurna sampai dia tidak mengganggu tetangganya. Ya. Di sini dikatakan wala yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu, sampai tetangganya merasa tenang, merasa nyaman. Nyaman dari apa? Bawa iqahu, dari gangguannya. Kemudian sahabat bertanya, gangguan seperti apa? Kezaliman, ya, dan keburukan. Kadangkala seorang tetangga menzalimi tetangganya, dan itu sering terjadi, disengaja maupun tidak sengaja. Menzalimi dari suara, ya, gangguan suara ketika terjadi acara, dikeraskan, ditarik ke atas soundnya sehingga satu kampung dengar semua, dipaksa semua untuk mendengarkan acaranya. Gangguan dari asap, ya, kalau dia punya sampah dibakar asapnya sehingga asapnya kemana-mana. Gangguan dari air yang kotor, ya, mungkin dia punya saluran air tidak dibersihkan sehingga menggenang masuk ke rumah tetangganya. Banyak sekali gangguan, secara sadar maupun tidak sadar. Ini dilarang oleh Rasul kita SAW. Gangguan, menzalimi. Atau yang kedua, keburukan kita. Bisa jadi kita tidak ganggu tetangga, ya, tapi kita berbuat buruk. Efeknya ternyata tetangga kita kena juga. Ya, kita tidak ganggu tetangga, tapi kita misalkan, ya, suka pamer aurat. Istri kita suka pamer aurat, anak-anak kita suka pamer aurat misalkan. Kita tidak ganggu tetangga, tidak menyakiti mereka. Tapi dengan begitu, ya, maka kampung itu menjadi buruk. Ya, maksiat datang di situ. Ya, orang itu menjadi buruk juga namanya. Siapa kamu? Tetangganya Fulan misalkan. Oh, kamu tetangganya, ya. Ya, paling enggak ya hampir samalah 11-12. Ya. Jadi kadangkala kita tidak menzaliminya, tapi kita berbuat buruk sehingga ya mau tidak mau tetangga kita juga terkena keburukannya. Ya, mungkin ada pengedar narkoba, ya, atau pelaku kejahatan, ya, PSK misalkan. Sehingga kalau dia kena, tetangganya kena, diinterogasi, ya. Ini apa ini, banyak semut. Insyaallah. Baik. Itu nasihat Rasul kita SAW. Tidak sempurna iman seorang mukmin, ya, kecuali kalau tetangganya merasa aman dari gangguannya. Kemudian nasihat yang berikutnya berkaitan dengan harta, ya, yaitu siapa saja hamba yang menghasilkan hartanya dari harta yang haram, maka harta itu ketika dia infakkan, dia gunakan, dia manfaatkan, maka tidak akan berkah. Dia buat makan, maka tidak akan berkah makanannya, ya. Dia mungkin makan dengan makanan yang bergizi tapi tetap sakit-sakitan. Dia berikan makan ke anaknya, berharap anaknya menjadi anak yang sehat, tetapi sehatnya itu, ya, justru menjadi
anak yang tidak soleh. Kalau dia berikan sesuatu yang lain, barang, maka itu tidak berkah juga. Barang yang seharusnya membawa kebaikan malah justru menjadi bencana. Dia belikan mobil, malah mobilnya tabrakan. Ya. Belikan rumah, rumahnya kebakaran. Tidak berkah. Kemudian kalau dia sedekahkan, maka sedekahnya tidak diterima. Mau infak sebanyak apapun, hitungan M sekalipun, tapi karena hartanya berasal dari harta yang haram, maka tidak diterima. Dan kalau dia mati, masih tersisa hartanya, maka sisa harta itu yang tersisa, harta haram, akan menjadi bekal nanti dia di api neraka. Nah, maka apa manfaatnya? Kalau harta itu ternyata tidak memberi manfaat kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita tidak mendapatkan faedahnya, di akhirat pun kita tidak mendapat faedahnya, justru menjadi beban bagi kita. Lantas apa faedahnya kita mengumpulkan harta yang haram? Nah, kemudian Rasulullah memberikan arahan. Beliau mengatakan, Innallaha azza wa jal la yamhus sayyi'a bil hasan. Jadi Allah SWT tidak akan menghapuskan keburukan itu dengan kebaikan yang berasal dari keburukan itu. Kadang-kala ya kita sering dengar ya, ada orang yang ya sedekah, ya istilahnya membuang sial, ya karena dia dalam hati kecilnya itu sadar ini hartanya harta haram. Jadi dia buang sial 10% misalkan, dia buat untuk anak yatim. Kata Rasulullah, tidak bisa. Kebaikan itu harus berasal dari harta yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi tidak bisa kalian kumpulkan harta buruk, harta haram, kemudian kita buang sial 10%-nya. Yang 90%, apakah menjadi halal dengan kita keluarkan yang 10%? Tidak. Ya. Innal khabis la yamhul khabis. Apalagi keburukan. Keburukan tidak bisa membuang keburukan. Jadi sudah menghasilkan dengan cara haram, kemudian dibuat foya-foya. Ya, main judi, menang judi, buat mabuk-mabukan. Apalagi itu. Buat sedekah saja tidak bisa menghalalkan yang lainnya, yang haram. Apalagi kalau buat keburukan juga. Tapi yang bisa menghapuskan itu apa? Walakin yumha bit thayyib. Jadi yang bisa menghapuskan adalah harta yang halal. Kalau harta kita halal, ya, makanan kita halal, pakaian kita halal, maka itulah yang bisa menghapuskan kesalahan kita. Dosa-dosa kita dihapuskan. Doa kita diterima oleh Allah SWT. Jadi inti dari hadis ini adalah mengingatkan kita tentang fokuslah terhadap harta yang halal. Karena itu sudah ditakar oleh Allah, maka jangan sampai kita tertipu dengan harta yang haram. Apapun jabatan kita, apapun posisi kita, sekuat apapun godaan yang menerpa kita, jangan sampai kita terlena dengan godaan harta yang haram. Karena kita harus yakin bahwasanya rezeki itu pasti akan kita miliki. Tinggal kita pilih cara mana kita memilikinya. Apakah kita miliki dengan cara yang halal ataukah kita miliki dengan cara yang haram. Maka ini Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, pilihlah cara yang halal supaya ya keburukan kita, dosa-dosa kita dihapuskan. Kemudian kita memasuki bab yang baru ya. Yang sebelum-sebelumnya, hadis-hadis sebelumnya ini seolah-olah mencela dunia. Ini ada busyra, ya, ada kabar gembira. Bab yang pertama ini tadi kan pembukaan. Ini yang 5 pertemuan sebelumnya pembukaan Pak Buyung. Masih muqaddimah ini. Sekarang kita baru masuk bab pertama. Bab fadlul mal, keutamaan harta. Nah, jadi jangan pesimis ya. Yang hadir 5 pertemuan kemarin, jangan terus tidak hadir. Kemudian dia, oh kalau gitu tidak usah bekerja. Kalau gitu kita zuhud saja, enggak. Ini bab ini sekarang menjelaskan tentang keutamaan harta. Jadi Islam itu tidak mau orang muslim itu akhirnya meninggalkan pekerjaan, ya semuanya pada di masjid, kemudian akhirnya bergantung pada sedekah orang lain, tidak mau. Maka dijelaskan di sini oleh penulis ya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah taala tentang keutamaan harta.
Di sini beliau menyebutkan beberapa hadis dan asar. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Ya, Amr bin As ini kita tahu beliau ini termasuk sahabat yang masuk Islamnya akhir-akhir ya. Dan beliau ini termasuk sebelum masuk Islam ya, termasuk orang yang paling keras menentang Islam. Ya, orang yang paling keras menentang Islam. Kemudian ternyata Allah berikan hidayah kepadanya dan itu terjadi sebelum Fathu Mekah, dan ketika beliau masuk Islam ya, maka Rasulullah SAW sempat memanggilnya, wahai Amr bin As, datang temui aku, pakai baju yang lengkap, bawa senjatamu. Kemudian Amr bin As datang, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Amr, aku akan mengutusmu pada sebuah peperangan. Artinya kamu nanti yang akan jadi komandan, dan aku ingin kamu dapat bagian harta yang cukup mencukupi kebutuhanmu, yang bisa mencukupi kebutuhanmu. Maka Amr mengatakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk itu. Aku masuk Islam supaya aku bisa bersama Rasulullah SAW. Kemudian datanglah cuplikan hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Qala Rasulullah SAW, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Jadi sebaik-baik harta saleh, harta yang saleh bagi laki-laki atau bagi orang yang saleh. Jadi sebaik-baik harta adalah harta yang saleh yang dipegang oleh orang yang saleh. Ini harta yang saleh, orang yang saleh. Ini apa maknanya? Para ulama mengatakan harta yang saleh, ya harta kan tidak bisa kita katakan saleh berarti hartanya sholat, puasa, enggak kan ya. Jadi yang dimaksud harta soleh itu adalah harta yang dihasilkan dengan cara yang halal. Ya, para ulama mengatakan yang dimaksud harta yang soleh adalah harta yang dihasilkan dengan cara yang halal. Sedangkan orang yang soleh yang dimaksud adalah orang yang menginfakkan ya. Ya, tadi hartanya sudah halal ini. Kemudian orang yang soleh ketika pegang harta yang halal tadi dia apakan? Ketika dia infakkan untuk kebutuhan dirinya. Ini yang pertama. Kalau ada kelebihannya, maka dia infakkan untuk keluarganya. Ya, dalam artian di sini istrinya, anaknya, ibunya, ya, artinya orang tuanya, anak cucu keturunannya. Kemudian akarib, ya, saudaranya, pamannya, ya, kerabat. Kalau ada lebih maka dia gunakan untuk rahimnya. Jadi perbedaan antara kerabat dengan rahim. Kalau kerabat itu dari jalur ayah, kerabat kita. Rahim dari jalur ibu. Jadi kalau sudah cukup kebutuhannya, cukup keluarganya, keluarga kecilnya, maka sekarang kerabat dan rahimnya. Kemudian siapa? Setelah itu al-fuqara. Kemudian orang-orang fakir. Kemudian kalau memang harta itu sangat banyak, maka a'malul bir. Ya, untuk amalan-amalan kebajikan. Apa saja dalam artian yang sangat luas. Membangun gedung pendidikan ya, atau memfasilitasi gedung pendidikan, membangun masjid, fasilitas umum ya, sarana prasarana umum, membantu janda, anak yatim. Ini termasuk. Jadi itulah orang yang soleh. Orang yang pegang hartanya soleh, kemudian orangnya soleh. Dia tahu di mana menempatkan harta. Ya, jadi urutannya. Makanya para ulama tadi mengatakan summa. Summa artinya adalah ini dulu. Ini sudah cukup, ini begitu seterusnya. Jadi laki-laki yang soleh atau orang yang soleh, dia tahu urutan harta ini yang dia pegang ini diinfakkan untuk apa. Dia mulai dari dirinya. Kemudian dari keluarganya, kemudian kerabatnya dan rahimnya, kemudian fakir miskin, baru setelah itu untuk maslahat umum. Ini, jadi ini sebaik-baik harta adalah harta yang halal yang dipegang oleh orang yang soleh semacam ini. Ya, makanya perlunya belajar kitab Islahul Mal supaya kita menjadi soleh, supaya harta kita menjadi harta yang terbaik. Ya meskipun itu kecil,
dibandingkan dengan yang dipegang orang lain. Tapi ketika harta itu adalah harta yang halal, kemudian kita adalah orang yang soleh seperti yang disebutkan oleh para ulama, maka harta yang kecil itu menjadi harta yang terbaik. Ni'mal malus soleh. Ya. Dalam hadis yang berikutnya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Khubaib an ammihi, dari pamannya. Sini tidak sebutkan siapa pamannya, tapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Pamannya Abdullah bin Khubaib ini berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqallaha azza wa jal. Tidak apa-apa menjadi kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhati liman ittaqallaha azza wa jal. Wasihhatu liman ittaqallaha azza wa jal khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari kekayaan. Wa tayyibun nafsi minan ni'am. Dan kebahagiaan adalah bagian daripada nikmat. Ini ada 3 kalimat ya. Ini kalimat ini kenapa Rasulullah SAW katakan? Karena suatu ketika di asbab wurud hadis ya, sebab kenapa hadis ini ada, Rasulullah ini datang, kemudian sahabat itu bermajelis ya, majelisnya sahabat, di situ Rasulullah mendengar sahabat mencela dunia. Jadi mencela harta. Ya mungkin wallah alam ya, seperti kita misalkan belajar di muqaddimah, pertemuan 1 sampai 5. Akhirnya berarti kalau gitu dunia buruk, harta buruk. Akhirnya diskusinya mencela harta. Makanya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa. Dengan kekayaan enggak apa-apa. Enggak masalah kalian menjadi kaya. Kenapa? Limanit taqallah azza wa jalla. Akan tapi ya, orang itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya bertakwa kepada Allah dengan kekayaan? Artinya adalah alladzi yajma'u min hillihi wa yunfiquhu fi hillihi. Jadi kaidahnya bertakwa dalam kekayaan itu adalah yajma'uhu min hillihi wa yunfiquhu fi hillihi. Mengumpulkan dari yang halal, menginfakkan untuk yang halal. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi mengumpulkan harta itu dari jalan-jalan yang halal saja dan menginfakkan untuk sesuatu yang halal saja. Ini takwa dalam kondisi kaya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan wasihhatu limanittaqallah azza wajal khairun minal ghina. Dan sehat lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah daripada kaya. Antum sepakat apa enggak? Mana yang lebih baik, sehat apa kaya? Pengen sehat, pengen kaya, Pak Buyung? Kalau dua-duanya bisa, alhamdulillah. Tapi kalau suruh milih, sehat apa kaya? Kenapa? Nah, karena orang sehat bisa kaya ya. Kalau dia bekerja bisa jadi kaya ya. Tapi orang kaya belum tentu bisa sehat. Kaya punya apa-apa, beli obat apapun bisa, tapi belum tentu dia sehat. Ya. Kaya mampu membeli makanan terlezat di dunia, tapi kata dokter tidak boleh makan yang manis-manis. Ya. Nanti gulanya naik. Tidak boleh makan kolesterol, nanti kolesterolnya naik. Tidak boleh makan ini, nanti darahnya naik. Ya. Jadi makan apa? Nasi putih tidak boleh ya, karena ada gulanya. Kentang aja, kentang. Ya. Minum susu tidak boleh, itu ada kolesterolnya. Jadi susu harus low fat ya, harus rendah kalori. Ya. Gula pun harus milih-milih ya, bukan gula biasa. Nah, jadi untuk apa hartanya? Makanya Rasulullah mengatakan bagi orang bertakwa sehat itu lebih baik daripada kaya. Ya kalau dua-duanya bisa, alhamdulillah. Ya dua-duanya bisa, alhamdulillah. Tapi kalau disuruh milih, maka pilihlah sehat.
Karena dengan kesehatan kita bisa berbuat apa saja. Ya, bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, kita bisa menikmati apa yang kita miliki kalau kita sehat. Ya, meskipun yang kita miliki cuma sambal goreng, ya, cuma nasi goreng, sambal orek, itu nikmat dengan kesehatan kita. Alhamdulillah kalau bertamu kepada orang kaya, disuguhi apa saja masuk. Berbeda kalau kesehatan itu dicabut dari kita. Maka senikmat apapun makanan kita akan pilih-pilih, tidak akan bisa memakan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga ini yang paling menarik. Wa thayyibun nafsi minan ni'am. Dan kebahagiaan itu adalah bagian dari nikmat. Ini sebetulnya terjemahan kebahagiaan ini kurang tepat ya. Karena thayyib itu artinya baik ya. Thayyib itu baik. Nafs itu artinya jiwa atau hati ya. Ini pilihan kata dalam bahasa Arab ini sangat unik ya. Di sini Rasulullah mengatakan thayyibun nafs. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, letterlek apa? Baik hati. Baik hati. Baik hati itu gimana? Baik hati. Hah? Jadi baik hati, ya. Hati itu pusat dari segala tubuh. Ya. Inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita itu ada seonggok daging. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau daging ini sehat, maka semua tubuh kita sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila daging ini rusak, maka semua rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah seonggok daging itu adalah hati kita. Ternyata pusatnya adalah hati. Maka Rasulullah mengatakan thayyibu an-nafs. Artinya adalah hati yang baik ya. Artinya di sini bahagia. Dan ternyata para ulama mengatakan hati ini bisa baik dengan dua hal. Tidak harus dia kaya ya. Ada orang kaya bunuh diri, ada enggak? Hah? Ada orang terkenal bunuh diri? Artis-artis bunuh diri ada? Ada. Tapi ternyata dua hal ini yang bisa membuat hati kita itu baik. Menjadi bahagia. Kalau hatinya baik, bahagia. Ya, dilihat kelihatan dari raut mukanya ini, Masya Allah, berbinar-binar. Meskipun sarapannya hanya nasi sama kerupuk saja. Keluar bangun tidur, Masya Allah, lihat mukanya itu menambah iman. Ada dua. Yang pertama adalah as-sabru alal mafqud. Ini kalimatnya indah sekali. Yang pertama as-sabru alal mafqud. Sabar terhadap apa yang tidak ada. Yang kedua wal qanaatu bil maujud. Nah, ini tulis bahasa Arabnya juga Pak Buyung, bagus ini. As-sabru alal mafqud wal qanaatu bil maujud. Sabar terhadap apa yang tidak ada. Qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Yang ada dinikmati. Yang tidak ada kita sabar. Ya sambil kita cari, kita sabar. Karena kalau salah satu dari dua ini tidak ada, maka hati kita tidak akan bahagia. Orang yang tidak sabar terhadap apa yang tidak dia miliki, ya dia pengen, wah pengen sekali. Ya, meletup-letup pengen, saya pengen ini, pokoknya pengen ini. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memiliki itu. Ya bayangkan misalkan, ya kita pengen apa? Pengen HP paling canggih, harganya sekian juta. Atau motor misalkan, motor keluaran baru, mobil keluaran baru. Tapi gaji kita sekian, mau kita kumpulkan, ya mungkin terkumpul setengah, ternyata ada kebutuhan mendesak. Entah keluarga sakit, ya, atau ada acara pernikahan atau apa, habis lagi, kumpulkan lagi, habis lagi. Kalau kita tidak sabar, ya, apakah kita terasa bahagia, bisa menikmati kehidupan kita? Ya. Demikian juga qanaah ya, kalau tidak punya qanaah, sudah Allah beri kecukupan, tidak qanaah, merasa kurang terus kurang, ya, maka dia tidak akan bahagia. Jadi kuncinya supaya memiliki thayyibin nafs, ya, hati yang bagus tadi, yang baik, yang bahagia, maka dia harus as-sabru alal mafqud wal qanaatu bil maujud. Jadi sabar terhadap yang tidak dia miliki, tidak ada sekarang, ya sudah. Dan apa yang ada itulah yang dia nikmati. Ya. Dari sisi apa saja, mau makanan, pakaian, ya, pakaian yang ada ya itu dipakai.
Makanan yang ada dimakan. Ya, kayak Rasulullah itu kan gampang sekali hidupnya. Ya, ketika dia pagi-pagi ya, habis sholat subuh biasanya beliau berzikir, habis berzikir pulang ke rumah sarapan. Di rumah enggak ada sarapan. Marah-marah? Enggak. Ya sudah kalau gitu puasa, gampang aja. Enggak ada makanan puasa. Suatu hari beliau sudah niat puasa nih. Tapi ternyata di rumah sudah disiapkan sama istri kesayangannya Aisyah makanan kesukaan Rasulullah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya aku sudah menyimpankan untuk muhais. Ini makanan istimewa kesukaan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sini, bawa ke sini. Sungguhnya aku tadi sudah berniat puasa. Ada, dimakan. Kalau tidak ada ya sudah. Nah, jadi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita supaya hati kita menjadi jernih, menjadi bahagia. Dalam hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, fakhru ahli dunya alladhi yadhabuna ilaihi hadal mal. Rasulullah SAW bersabda, kebanggaan ahlu dunia yang mana mereka berlomba-lomba untuk meraihnya adalah harta. Kebanggaan ahlu dunia yang mana mereka berlomba-lomba untuk meraihnya adalah harta. Ini hadis yang sangat ringkas tapi mengandung makna yang sangat dalam sekali. Dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan fakta yang ada pada manusia. Mereka ahlu dunia ini menjadikan standar kemuliaan itu harta. Makanya mereka yang ingin mulia itu pasti yang diincar adalah harta. Ya. Dan ingat, kalau standar ini ada pada diri kita berarti kita adalah ahlu dunia. Ya, ini pemahamannya begini. Jadi ahlu dunia itu menjadikan standar yang utama untuk kemuliaan seseorang adalah harta. Berarti kalau kita ikut-ikutan memuliakan orang karena hartanya berarti kita ahlu dunia. Ya, ada orang miskin, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dicuekin aja. Tapi kalau ada orang kaya, assalamualaikum, waalaikumsalam, lama ini. Nah, apalagi kalau ada tempelannya ya. Nah, hari raya, kalau ada teman-teman yang biasa saja, kita tidak mau nanti aja terakhir ya, kalau ada waktu luang. Yang pertama kali didatangi teman-temannya yang kaya-kaya. Ya, biasanya anak-anak yang ngajak. Ayo Pak ke sana Pak, Abi. Ya, nanti disangoni banyak sangunya. Ya, gitu ya. Ya itu anak-anak, jangan kita ikut anak-anak, justru kita ajari, nak, kita bersilaturahim bukan untuk itu. Ya kita ini momen yang tepat kita untuk mengajarkan kepada anak kita supaya jangan sampai menjadi ahlu dunia, yang mana patokannya standar kemuliaan di mata mereka adalah harta. Hadis yang berikutnya ya, yang hampir mirip dengan hadis ini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah SAW berkata, al-hasabul mal wal karamut taqwa. Jadi al-hasab, kemuliaan di sisi manusia itu adalah harta. Standarnya harta. Wal karamut taqwa. Sedangkan kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi standar kita yang mana? Milih standar ahlu dunia apa standar Allah? Ya. Jadi hadis ini seolah-olah menggambarkan kepada kita, kalau standar kita selama ini adalah mal, harta, berarti kita masih ahlu dunia. Tapi kalau standar kita adalah at-taqwa, berarti kita adalah ahlu Allah ya. Standarnya pakai standar Allah. Jadi kita muliakan seseorang karena ketakwaannya, karena imannya, karena kesolehannya, karena ilmunya. Ya, ini semua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunianya. Makanya makna yang terkandung dalam hadis ini ya, apabila kamu ingin
mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka carilah takwa. Gampang kan ya? Kalau ingin karim, ingin akram indallah, maka yang dicari takwa. Tapi kalau yang kita cari dunia berarti kita ingin mulia di sisi apa? Di sisi manusia. Ya, karena tidak mungkin kita mulia di sisi Allah kemudian kita yang cari dunia. Tapi kalau cari kemuliaan di sisi Allah, maka yang dicari adalah takwa. Nah, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Ingat bahwasanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita tentang orientasi terbesar seorang Muslim. Ya, seorang Muslim itu bukanlah budaknya dunia, tapi dia adalah pemakmur dunia. Jadi dia bukan budak dunia, tapi dia adalah pemakmur dunia. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.